Malam Jumat, 24 Februari tahun 1978. 5 pria dewasa pergi nonton pertandingan basket. Olahraga yang mereka cintai. Mereka excited, senang, tertawa. Besok pagi, mereka akan bermain di turnamen Special Olympics yang sudah mereka tunggu-tunggu berbulan-bulan. Tapi, mereka tidak pernah sampai rumah. 4 bulan kemudian, 4 mayat ditemukan di pegunungan bersalju California, tersebar, membusuk, bermil-mil dari mobil mereka yang masih bisa dijalankan. Satu dari mereka ditemukan di dalam pondok terpencil. Dia bertahan hidup selama 8 hingga 13 minggu, perlahan mati kelaparan. Padahal di dalam pondok itu ada makanan kaleng untuk berbulan-bulan. Dan satu orang hilang tanpa jejak sampai hari ini. Ini bukan fiksi. Ini terjadi, dan sampai 47 tahun kemudian tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Yuba County, California, Februari 1978. Sebuah komunitas kecil di Northern California, tidak jauh dari Sacramento, tempat di mana semua orang kenal semua orang. 5 pria ini, mereka semua punya satu kesamaan. Mereka adalah bagian dari Gateway Gators, tim basket lokal untuk orang berkebutuhan khusus. Mereka latihan rutin, mereka kompetitif dan passionate. Dan pada 25 Februari tahun 1978, besok paginya, mereka akan bermain di turnamen yang mereka tunggu-tunggu. Tidak ada yang lebih penting bagi mereka daripada turnamen itu. Tapi malam sebelumnya, semuanya berubah. Jack Madruga, 30 tahun. Jack punya keterbatasan mental ringan. Tapi dia mandiri, dia bekerja, dia punya rutinitas, dia kenal jalan-jalan di area Yuba County dengan baik. Bill Sterling, 29 tahun. Dia adalah sahabat karib Jack. Mereka tinggal berdekatan, selalu bersama. Bill juga punya keterbatasan intelektual ringan, tapi dia functioning, mandiri, dekat dengan keluarganya. Orang-orang bilang, Bill adalah orang yang ramah, suka tertawa, dan selalu loyal kepada teman-temannya. Jack Hood, 24 tahun. Sering dipanggil Jackie. Jackie adalah yang termuda dari kelimanya. Dia ceria, energetik, suka olahraga. Dia tinggal dengan keluarganya dan sangat disayangi. Dia punya keterbatasan intelektual, tapi dia happy. Dia punya lingkungan yang suportif. Ted Weiher, 32 tahun. Ted adalah yang paling besar dari kelimanya, sekitar 200 pounds atau lebih. Dia punya mental disabilitas yang lebih signifikan dibanding yang lain. Ted sangat patuh pada rutinitas. Dia tidak suka perubahan. Dia tidak suka hal-hal yang unpredictable. Dan satu lagi yang penting tentang Ted, dia sangat takut pada kegelapan. Keluarganya bilang, Ted tidak akan pernah keluar sendirian di malam hari, apalagi ke tempat yang asing. Itu bukan Ted. Dan tentang turnamen besok, Ted adalah yang paling excited dari semuanya. Dia sudah bicara tentang itu selama berminggu-minggu. Gary Matias, 25 tahun. Dan ini adalah kunci dari seluruh misteri ini. Gary Matias adalah veteran tentara Amerika. Dia punya pengalaman militer, pelatihan lapangan, keterampilan bertahan hidup. Dari kelima pria ini, Gary adalah yang paling mampu dalam situasi darurat. Dia tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu. Tapi Gary punya satu kondisi yang serius. Dia didiagnosis dengan skizofrenia paranoid. Gary sedang dalam treatment. Dia minum obat antipsikotik secara teratur. Keluarganya bilang, kondisinya stabil. Dia tidak punya histori kekerasan atau episode psikotik yang parah.
dia functioning, dia bahagia, dia excited tentang turnamen besok. Tapi ada satu detail penting yang harus kalian ingat. Gary Matias adalah satu-satunya dari kelima pria ini yang tidak pernah ditemukan. 5 pria, 5 teman, 1 tim, 1 impian. Main di turnamen besok. Apa yang terjadi pada mereka malam itu? Sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti. Tapi, mari kita mulai dari awal. Jumat sore, 24 Februari tahun 1978. Kelima pria ini berkumpul. Naik mobil Jack Madruga, sebuah Mercury Montego putih, tahun 1969. Mereka punya rencana sederhana. Pergi ke Chico, California, sekitar 50 mil dari Yuba City, untuk nonton pertandingan basket antara UC Chico versus Cal State Stanislaus. Kala itu, akhir Februari di California Utara. Masih musim dingin, tetapi suhunya masih bersahabat. Keluarga mereka tidak khawatir. Ini bukan pertama kalinya mereka pergi keluar bersama. Mereka sudah dewasa, dan besok pagi, mereka akan main di turnamen paling penting dalam hidup mereka. Segala sesuatunya tampak normal. Mereka masuk ke arena pertandingan. Kehadiran mereka dikonfirmasi oleh sejumlah saksi. Di sana, mereka hanya duduk, menonton, makan popcorn, dan tertawa lepas. Topik obrolan didominasi semangat menyambut turnamen esok hari. Mereka bahagia. Tak ada yang aneh. Tak ada yang mencurigakan. Tak ada tanda-tanda stres atau ketakutan. Pukul 10 malam, pertandingan selesai. Selepas pertandingan, jejak mereka berlanjut ke sebuah toko beres market di dekat arena. Mereka membeli permen dan camilan. Saksi mata menggambarkan kondisi mereka sangat normal. Tidak ada satupun hal yang ganjil. Dan itulah momen terakhir kalinya keberadaan kelima pria ini terlihat. Setelah jam 10:30 malam, mereka menghilang tanpa jejak. Dengarkan baik-baik, karena inilah bagian yang tidak masuk akal. Perjalanan pulang dari Chico ke Yuba City seharusnya sederhana. Ada rute pasti melalui Jalan Raya 70. Sebuah jalan lurus sepanjang 50 mil yang bisa ditempuh dalam 1 jam. Jalan utama yang terang dan aman. Jack Madruga sangat mengenal jalan itu. Ia sudah berkali-kali melintasinya. Mustahil ia tersesat. Secara perhitungan, mereka semestinya tiba di rumah pukul 11:30 atau paling lambat tengah malam. Namun, mereka tidak pernah kembali. Inilah yang sebenarnya terjadi. Mobil mereka ditemukan 70 mil jauhnya, ke arah yang berlawanan. Bukan di Highway 70, yang mengarah ke Yuba City. Sama sekali bukan. Mobil itu justru berada di jalan pegunungan yang menanjak terjal, mengarah ke Oroville, jauh masuk ke lokasi yang disebut Rogers Cow Camp. Itu adalah hutan belantara, daerah terpencil, wilayah pegunungan yang saat itu tertimbun salju tebal. Tidak ada alasan untuk mereka ke sana. Dan ada satu saksi mata yang keberadaannya cukup kontroversial. Namanya Joseph Shantz. Di malam yang sama, sekitar pukul 11:30 malam, dia berada di area dan jalan pegunungan yang sama. Mobilnya mogok, dan saat mencoba mendorong mobilnya, ia mengalami serangan jantung ringan. Ia terjebak di sana, sendirian, dalam gelap. Shantz bersaksi bahwa sekitar tengah malam, dia melihat 2 mobil datang. Salah satunya mungkin adalah mobil milik The Boys. Dia melihat lampu sorot dan sekelompok orang keluar. Shantz berteriak minta tolong. Tapi bukannya menolong, lampu-lampu itu langsung dimatikan. Suara-suara itu berhenti. Shantz bilang dia melihat sosok-sosok itu seperti memeriksa dirinya. Tapi ketika dia minta tolong lagi, mereka lari ke dalam kegelapan hutan. Apakah The Boys takut pada Shantz? Atau ada orang lain di sana bersama mereka? Sayangnya,
Kesaksian Chance menuai perdebatan. Sebagian mempercayainya, sementara yang lain meragukannya, mengingat kondisi fisiknya yang kritis. Di tengah serangan jantung yang menyiksa, bisa saja ia berhalusinasi. Kebenarannya tetap menjadi misteri. Namun, ada satu fakta yang tak terbantahkan. Malam itu, sesuatu yang ganjil terjadi di jalan pegunungan itu. Sesuatu yang menyebabkan kelima pria ini tak pernah kembali ke rumah. Pagi harinya, 25 Februari, keluarga mulai panik. Mereka tidak pulang. Mereka tidak muncul di turnamen. Telepon tidak ada yang diangkat. Ini sangat tidak wajar, terutama bagi Ted Weiher. Dialah yang paling antusias menyambut turnamen ini. Mustahil Ted melewatkan acara itu begitu saja. Sama sekali tidak mungkin. Akhirnya, laporan orang hilang resmi dibuat dan operasi pencarian pun dimulai. Tim SAR segera dikerahkan, helikopter diterbangkan, anjing pelacak diturunkan, dan para sukarelawan lokal ikut bergabung. Keluarga mencari dengan penuh keputusasaan, berharap menemukan putra, saudara, atau teman mereka. Tapi area itu luas, sangat luas. Ditambah lagi, salju turun makin tebal dan jarak pandang sangat terbatas. Hasilnya nihil, mereka tidak menemukan apapun. Sampai beberapa hari kemudian, akhirnya, mobil Jack Madruga ditemukan, sebuah Mercury Montego putih, keluaran tahun 1969. Lokasinya di jalan pegunungan terpencil, arah Rogers Cow Camp, 70 mil dari Chico, arah yang benar-benar berlawanan dari rumah mereka. Tapi, ada satu hal yang membuat semua orang kebingungan. Perhatikan kondisi mobilnya. Mobil itu memang terjebak salju, tapi saljunya dangkal, hanya beberapa inci. Saat polisi mencoba menyalakannya, mesin langsung hidup, menyala seketika. Tidak ada masalah sama sekali. Bensin pun masih tersisa seperempat tangki. Mobil itu masih berfungsi sempurna. Seharusnya, mobil itu bisa dikeluarkan dari jebakan salju dengan sangat mudah. Pertanyaannya, kenapa mereka meninggalkan mobil yang masih bisa jalan begitu saja? Ada detail-detail lain yang semakin memperkeruh misteri ini. Pertama, kunci mobil lenyap, tidak tergantung di kontak. Tidak pula ditemukan terselip di dalam mobil. Kedua, jendela depan ditemukan dalam kondisi sedikit terbuka. Sebuah keputusan aneh di tengah suhu pegunungan yang dingin. Ketiga, ada kerusakan fisik. Lampu belakang mobil pecah, seolah-olah baru saja terjadi benturan atau tabrakan ringan. Namun, kontras dengan kerusakan itu, interior mobil justru sangat bersih. Sama sekali tidak ada tanda-tanda pergulatan, perkelahian, atau kekacauan. Dan yang paling membingungkan, tidak ada barang pribadi yang tertinggal. Tidak ada dompet, tidak ada jaket, kosong melompong. Mereka membawa semuanya ke dalam hutan gelap itu. Jack Madruga adalah orang yang sangat hati-hati dengan mobilnya. Dia pengemudi berpengalaman yang paham betul cara menghadapi medan sulit. Jadi, ini tidak masuk akal. Kenapa dia menelantarkan mobil yang masih berfungsi sempurna begitu saja? Pencarian kembali dilakukan. Tim SAR memusatkan fokus di area sekitar penemuan mobil. Ratusan sukarelawan menyisir lokasi. Namun, medannya terlalu berat. Area itu sangat luas. Salju menumpuk gila-gilaan. Di beberapa titik tebalnya mencapai lebih dari 1 meter. Situasi makin parah saat cuaca memburuk. Badai salju menerjang. Suhu udara anjlok drastis hingga titik beku. Operasi pencarian berubah menjadi misi bunuh diri. Para penyelamat pun nyaris tewas diterjang badai. Setelah berminggu-minggu menyisir tanpa henti, hasilnya nihil. Tidak ada jejak. Tidak ada jasad, tidak ada petunjuk sama sekali. Keluarga frustrasi. Media mulai meliput, tapi tidak ada jawaban. Pencarian dihentikan sementara karena kondisi terlalu berbahaya. Bulan-bulan berlalu. Februari, Maret, April,
Mei tidak ada kabar, tidak ada penemuan. Keluarga mulai kehilangan harapan. Juni tahun 1978, 4 bulan telah berlalu. Saat salju mulai mencair, para pencari jamur dan penjaga hutan kembali menyisir area tersebut. Dan di sanalah mereka menemukan sesuatu, sebuah temuan yang kelak menjadi salah satu momen paling mengerikan dan mengganggu dalam sejarah kriminal Amerika. Sebuah trailer, lebih tepatnya pos milik Dinas Kehutanan yang biasa digunakan para pekerja musim panas. Lokasinya sangat terpencil, jauh dari jalan utama, berjarak 19,4 mil, mendaki dari titik mobil Jack ditinggalkan. Pintunya tidak terkunci. Petugas pun melangkah masuk. Di dalam trailer, dia menemukan jasad Ted Weiher. Kondisi Ted sungguh mengerikan. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Pemeriksa medis memperkirakan ia kehilangan berat badan yang ekstrim, sekitar 36 hingga 45 kg. Penyebab kematiannya yaitu kelaparan. Tubuhnya ditemukan terbungkus rapat dalam 8 lapis selimut. Jenggotnya tumbuh lebat, menandakan ia sempat hidup di sana selama berbulan-bulan. Namun, kondisi kakinya adalah yang paling memilukan. Kakinya membusuk parah, gangren akibat radang dingin atau frostbite. Kakinya membusuk saat ia masih bernapas karena luka beku yang tidak pernah diobati. Fakta yang paling menyakitkan, Ted diperkirakan bertahan hidup di dalam trailer itu selama 8 hingga 13 minggu sebelum akhirnya menyerah pada maut. Ini bagian yang paling tidak masuk akal. Di dalam trailer itu ada puluhan kaleng rations, makanan militer yang cukup untuk bertahan hidup berbulan-bulan. Ted tahu makanan itu ada, beberapa kaleng ditemukan terbuka, tapi sisanya sama sekali tak disentuh. Tak hanya itu, ada pemanas propana yang berfungsi normal. Ada tumpukan kayu bakar. Semua yang dia butuhkan untuk selamat ada tepat di depan matanya. Tapi secara tragis, dia membiarkan dirinya mati kedinginan dan kelaparan. Kenapa? Teori yang paling kuat adalah kemungkinan dia tidak tahu cara menggunakan pembuka kaleng militer itu. Alat itu rumit, tidak seperti pembuka kaleng dapur yang biasa ia pakai di rumah. Bagi Ted yang penyandang disabilitas intelektual, alat ini bisa jadi terlihat seperti benda asing yang tidak berguna. Bukan alat makan, tapi lebih dari itu. Mungkin dia lumpuh oleh rasa takut. Ingat, Ted memiliki keterbatasan kognitif. Dia sangat takut gelap dan hidupnya sangat bergantung pada rutinitas yang kaku. Dihadapkan pada situasi asing di tengah hutan gelap sendirian, dia tidak bisa mengambil keputusan. Dia mungkin mengalami freeze response. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, terjebak dalam ketakutan dan kebingungan yang luar biasa. Dia hanya berbaring di sana, menunggu akhir yang tak terelakkan. Namun ada temuan lain yang jauh lebih aneh. Di area luar trailer, petugas menemukan sepasang sepatu kulit dan serpihan tulang kaki. Namun, hasil tes forensik justru membingungkan. Tulang dan sepatu itu bukan milik Ted Weiher maupun keempat rekannya yang hilang. Milik siapa benda-benda itu? Spekulasi pun bermunculan. Adakah orang keenam di sana malam itu? Atau mungkinkah ini hanya kebetulan tragis dari insiden terpisah? Hingga kini, tak ada yang tahu. Setelah penemuan Ted, pencarian diperluas di area sekitar trailer, dan dalam berminggu-minggu berikutnya, 3 mayat lagi ditemukan. Jasad mereka ditemukan di lokasi yang berbeda, tersebar di dalam hutan, dalam radius beberapa mil dari trailer, seolah-olah mereka terpecah atau tersesat satu persatu dalam kegelapan. Kondisi jasad-jasad ini sangat mengenaskan. 4 bulan tergeletak di alam liar, terpapar cuaca ganas, menjadi santapan hewan buas. Tubuh mereka telah membusuk parah, menyisakan tulang belulang. Tim forensik kesulitan memastikan penyebab kematiannya.
Namun, skenario yang paling masuk akal adalah hipotermia dan paparan cuaca ekstrim. Satu hal yang pasti, mereka mati jauh lebih cepat daripada Ted. Mungkin dalam hitungan hari atau minggu pertama setelah mereka menghilang. Apakah mereka tidak pernah sampai ke trailer atau mereka sempat sampai, tapi memutuskan untuk pergi lagi? Kita tidak pernah tahu. Yang jelas, mereka tidak selamat. Lalu, bagaimana dengan Gary Mathias? Nihil. Tidak ada jasad, tidak ada pakaian, tidak ada tulang. Dia lenyap tanpa jejak. Hingga 47 tahun kemudian, statusnya masih orang hilang. Ini ironi terbesar dalam kasus ini. Gary adalah veteran dengan survival training. Dia sosok paling tangguh yang seharusnya mampu menyelamatkan diri atau teman-temannya. Kemana perginya? Apakah dia selamat dan kabur karena rasa bersalah? Apakah dia dalang di balik tragedi ini? Atau jasadnya memang belum ditemukan? Satu hal yang pasti, misteri nasib Gary akan selamanya menghantui kasus ini. Selama 47 tahun, misteri ini tak terpecahkan. Mari kita bedah teori-teori beserta bukti yang mendukung dan membantahnya. Teori ini menduga mereka dihadang oleh orang jahat, preman, atau kriminal yang memaksa mereka keluar jalur dan kabur ke hutan. Bukti yang mendukung. 1. Kesaksian Joseph Sians tentang lampu dan orang-orang lain di lokasi. 2. Kerusakan pada lampu belakang mobil. 3. Mobil ditinggalkan meski masih berfungsi, seolah mereka terpaksa lari. Kelemahan. 1. Tidak ada bukti kekerasan fisik atau senjata pada mayat. 2. Kesaksian Joseph Sians diragukan. 3. Tidak ada motif jelas untuk menargetkan 5 pria dengan disabilitas. Kemungkinan teori ini benar hanya 6/10. Mungkin terjadi, tapi minim bukti konkret. Teori paling kontroversial. Gary Mathias yang mengidap skizofrenia paranoid kambuh dalam kondisi delusi dan paranoid. Ia memimpin teman-temannya yang mudah dipengaruhi masuk ke hutan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya imajiner. Bukti pendukung. 1. Riwayat skizofrenia Gary adalah fakta. 2. Gary satu-satunya yang jasadnya tidak pernah ditemukan. 3. Teman-temannya sangat bergantung dan percaya pada Gary. Kelemahan. 1. Keluarga menyatakan Gary rajin minum obat dan kondisinya stabil. 2. Saksi mata menyebut Gary terlihat normal dan ceria malam itu. 3. Teman-temannya yang sudah kenal lama pasti sadar jika Gary bertingkah aneh. Meski terdengar masuk akal, teori ini menuai kecaman karena dianggap melukai perasaan keluarga. Apalagi, sama sekali tidak ada bukti nyata bahwa Gary mengalami episode psikotik saat kejadian. Skenario human error. Mereka salah belok karena gelap atau asik ngobrol. Terjadi insiden, misal tabrakan ringan. Mereka panik, takut masalah hukum, lalu mengambil jalan tikus dan tersesat saat mobil terjebak salju. Kepanikan dan disabilitas mental membuat mereka mengambil keputusan fatal. Berjalan kaki mencari bantuan, bukannya diam di mobil. Bukti pendukung. 1. Kondisi gelap dan bersalju membuat kehilangan arah. 2. Kepanikan memicu keputusan irasional, apalagi dengan keterbatasan mental. Kelemahan. 1. Jack hafal jalan itu. 2. Mobil masih bisa jalan. 3. Mereka berjalan menanjak menjauhi peradaban, bukan turun. 4. Jarak 31 km jalan kaki di salju sangat tidak logis. Teori keempat,
Mereka tidak sengaja melihat transaksi ilegal atau kejahatan di area terpencil itu, lalu dikejar dan dipaksa masuk hutan. Gary dihilangkan karena dia saksi kunci. Tapi teori ini terlalu spekulatif tanpa catatan kriminal lain di area atau waktu tersebut. Teori kelima ini yang paling mungkin, rangkaian kesialan beruntun, salah belok dan tersesat terlalu jauh. Mobil terjebak, panik, cuaca ekstrim dan hipotermia merusak kemampuan berpikir. Mereka berpencar mencari bantuan, tapi arahnya salah total. Gary yang paling kuat, berjalan paling jauh, hingga mati di tempat tersembunyi. Ted sampai di trailer, tapi trauma, ketakutan, dan ketidakmampuan mental membuatnya gagal bertahan hidup meski ada makanan. Teori ini memiliki penjelasan paling lengkap yang menggabungkan faktor alam, mental, dan kesialan, meskipun tetap menyisakan tanda tanya besar. Kasus ini kembali meledak di tahun 2024. Setelah diangkat oleh Netflix dalam Files of the Unexplained, jutaan orang kembali membahas misteri ini. Namun, ada beberapa fakta baru yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar teori internet. Pertama, pada November tahun 2019, 41 tahun setelah kejadian, sebuah internal memo dari kantor Sheriff Yuba County bocor ke publik. Isinya menyatakan bahwa polisi meyakini Gary Matias adalah korban tindak pidana. Tapi, bagian yang paling gila, memo itu melarang informasi ini diberitahukan kepada keluarga Gary. Kenapa polisi yakin Gary dibunuh, tapi menyembunyikannya dari keluarga? Kedua, tersangka baru. Pada akhir 2024, sebuah petisi di change.org dibuat menuntut investigasi ulang kasus ini. Dan petisi ini mengangkat nama baru Gary DeWitley. Gary DeWitley adalah adik ipar dari Gary Matias dan dia punya riwayat kekerasan, ancaman, dan pelanggaran senjata. Pada tahun 1979, setahun setelah Yuba County 5 hilang, dia ditangkap bersama 2 orang lain karena serangan brutal terhadap seorang wanita bernama Mary Perkins. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Tapi, ini yang paling mengerikan. Pada 22 Desember tahun 1994, seorang saksi sipil bernama William J. Prater secara resmi melaporkan ke sheriff bahwa dia mendengar Whiteley secara publik menyatakan, "Saya membunuh seorang gadis." Dan dia juga mengklaim bertanggung jawab atas kematian 2 dari 7 pria cacat mental di Bukit 17 tahun yang lalu. Timelinenya pas 17 tahun sebelum 1994. Jatuh tepat saat 5 pria menghilang. Profilnya pun akurat, pria dengan disabilitas mental, meski ada selisih jumlah korban, 7 bukan 5. Pengakuan ini terlalu spesifik untuk sekadar kebetulan. Tapi yang paling membuat frustrasi, laporan ini diabaikan total, tanpa interogasi, tanpa tindak lanjut, tanpa dakwaan. Kenapa? Ketiga, kesaksian truk merah. Pada 3 Maret tahun 1978, seminggu setelah mereka hilang, seorang wanita pemilik toko di kota kecil Brownsville, 30 mil dari tempat mobil ditinggalkan, melaporkan bahwa dia melihat 4 dari mereka berhenti di toko dengan mobil pickup merah. Dia mengidentifikasi Jack Hood dan Bill Sterling berada di telepon umum di luar toko. 2 lainnya masuk ke dalam toko. Polisi bilang dia adalah saksi yang kredibel dan mereka menganggap serius laporannya. Tapi pertanyaannya, jika mereka terlihat sehari setelah hilang, kenapa tidak ada yang menemukan mereka? Siapa yang membawa mobil pickup merah? Kenapa mereka tidak minta tolong di toko itu? Apakah mereka dalam tekanan? Apakah ada seseorang yang memaksa mereka? Keempat, kegagalan polisi dan dugaan cover up.
Brian Bernardis dari kantor sheriff akhirnya mengakui kegagalan fatal mereka. Dia membenarkan bahwa tes sidik jari dan golongan darah tidak pernah dilakukan. Alasannya sepele. Status kasus ini hanya orang hilang, bukan pembunuhan. Akibatnya, prosedur forensik standar diabaikan. Kesimpulannya, polisi teledor habis-habisan. Bukti tidak dijaga dan dokumentasinya hancur lebur. Otopsi tidak lengkap tanpa X-ray atau toksikologi. Foto tempat kejadian perkara lenyap. Dan puncaknya, dokumen pengadilan kasus ini dimusnahkan pada Juli tahun 2019. Dallas Weiher, kakak Ted Weiher yang sekarang berusia 80 tahun mengatakan dia punya keyakinan kasus ini masih bisa dipecahkan. Tapi dia tidak tahu apakah dia akan masih hidup untuk melihatnya terjadi. Keluarga korban sudah menunggu 47 tahun untuk jawaban. Banyak dari mereka sudah meninggal, tidak pernah mendapat closure, tidak pernah mendapat keadilan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada malam 24 Februari tahun 1978? 5 pria dengan kehidupan, impian, keluarga yang menyayangi mereka. Mereka pergi nonton basket, hal sederhana, hal yang mereka sukai. Namun mereka tidak pernah pulang. 47 tahun kemudian, kebenaran masih tersembunyi di suatu tempat di Plumas National Forest atau di pikiran seseorang yang belum berbicara, atau mungkin hilang selamanya.